Baik, kembali lagi bersama saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja tugas saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Justina Siman, NIM 180 30 30 172, kelas Sosiologi D, semester 6, tugas metode penelitian sosial kualitatif, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, langsung saja. 1. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Pendekatan kualitatif dalam pendidikan. 1. Positivistik. Dalam bentuk ini, pendekatan kuantitatif meletakkan pendidikan atau lembaga pendidikan adalah sebagai objek, gejala-gejala atau sistem pengajaran di sekolah yang akan diteliti. 2. Interpretive. Pada pendekatan interpretive, pendidikan diletakkan pada proses yang dilakukan dan sekolah dianggap sebagai pengalaman nyata. 3. Critical research. Pendidikan diletakkan pada institusi sosial yang didesain untuk sosial dan budaya dan perkembangan lainnya. Peristiwa yang diteliti bukan masa lampau seperti dalam penelitian sejarah. Dengan demikian, penelitian kualitatif bersifat empirik dengan sasaran penelitiannya yang berupa beragam permasalahan yang terjadi di masa kini. Topik penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi asli apa adanya, sesuai dengan di mana dan kapan subjek penelitian berada. Dengan demikian, sasaran penelitian berada dalam posisi kondisi asli seperti apa adanya, secara alami tanpa rekayasa penelitian. Penelitian kualitatif memandang berbagai masalah selalu berada dalam kesatuannya, tidak terlepas dari kondisi yang lain yang menyatu dalam suatu konteks. Berbagai variabel yang dikaji tidak bisa dipahami secara terpisah dari posisi keterkaitannya dalam suatu konteks keseluruhan. Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menolak hipotesis penelitian, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan secara teliti. Dalam penelitian kualitatif, desain disusun secara lentur dan terbuka disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang dijumpai di lapangan. Penelitian tidak menerima desain yang ditentukan secara a priori karena tidak tepat dalam menghadapi realitas dari berbagai masalah yang sebelumnya tidak diketahui. Berbagai alat pengumpulan data dapat dimanfaatkan sebagai peralatan penunjang dalam penelitian kualitatif. Namun demikian, alat penelitian utamanya tetaplah peneliti sendiri. Mengingat bahwa penelitian kualitatif tidak ada tujuan untuk melakukan generalisasi, maka penarikan sampel dilakukan dengan teknik cuplikan yang bersifat purposif atau peneliti memusatkan dirinya pada partisipan perspektif. 2. Jenis penelitian kualitatif. Sebagai background penelitian kualitatif adalah analisis kehidupan fenomenologi, etnometodologi, interaksionalisme simbolik, konstruktivisme, ilmu sosial, hermeneutik, dan natural. Untuk tujuan ilustrasi, Cereswell menyoroti 5 jenis utama yang memberikan perhatian khusus pada studi kasus penelitian kualitatif yang digunakan dalam banyak cabang ilmu. Antara lain, A. Penelitian fenomenologis adalah salah satu jenis penelitian kualitatif. Studi ini mengeksplorasi makna dari pengalaman beberapa orang yang tinggal di sekitar isu-isu tertentu atau fenomena. Asumsinya adalah bahwa ada suatu esensi atau makna sentral dari pengalaman yang dimiliki oleh individu yang dapat diselidiki dan dijelaskan melalui penelitian. B. Studi etnografi. Jenis kedua dari penelitian kualitatif menyelidiki kelompok budaya atau sosial yang utuh,
untuk menemukan dan menggambarkan keyakinan, nilai dan sikap, bahkan struktur perilaku, bahasa dan interaksi kelompok. Temuan ini didasarkan terutama pada pengamatan oleh peneliti yang tenggelam dalam pengaturan kelompok untuk jangka waktu tertentu. Peneliti mengamati dan merekam suara anggota kelompok dengan tujuan menciptakan sebuah potret budaya. C. Dalam grounded theory, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha untuk membuat sebuah teori yang menjelaskan beberapa tindakan, interaksi, atau proses. Penyelidik atau instrumen utama pengumpulan data dan upaya untuk memperoleh arti induktif dari data. Produk dari jenis penelitian kualitatif ini adalah sebuah teori substantif yang membumi dalam data. Teori substantif cenderung untuk menjelaskan lebih spesifik situasi sehari-hari daripada melakukan lebih formal yang mencakup semua teori. B. Studi kasus sebagai penelitian kualitatif. Studi kasus adalah cara penelitian yang lazim digunakan pada penelitian di bidang pendidikan. Menurut Bartholdt mengatakan bahwa studi kasus lazim digunakan untuk penelitian dengan tujuan tertentu untuk penyelesaian studi. 1. Pengertian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data. Dalam kaitannya dengan waktu dan tempat, secara khusus, menurut Yin, tahun 2009 menjelaskan bahwa objek yang dapat diangkat sebagai kasus bersifat kontemporer, yaitu yang sedang berlangsung atau telah berlangsung, tetapi masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, kuat atau khusus pada saat penelitian dilakukan. Tipe studi kasus kualitatif. 1. Tipe kasus tunggal. Menurut Kayin mengatakan bahwa rasional untuk kasus tunggal adalah bila mana desain studi kasus tunggal bisa dibenarkan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Kasus tersebut mengetengahkan suatu uji penting teori yang penting merupakan suatu peristiwa yang langka atau unik bertujuan untuk penyingkapan desain kasus tunggal berdasarkan unit analisisnya dibagi ke dalam dua macam, diantaranya desain studi kasus tunggal holistik, yaitu jika hanya dalam satu kasus yang diteliti hanya menganalisis sebuah persoalan pokok di mana tidak bisa diidentifikasikan ke dalam sub-sub lainnya. Desain studi kasus tunggal terjalin menggunakan unit multi-analisis. 2. Desain multikasus. Desain multikasus berdasarkan unit analisisnya dibagi ke dalam dua macam, diantaranya desain multikasus holistik, yaitu terdiri dari tipe kasus tunggal.